Buah ranum banyak yang jatuh dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi dalam acara ngobrol perkara iman dan Islam di PJ TV Jabar Pisan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadirin para pemirsa yang hadir di belakang studio dan yang hadir di rumah ya. Berjumpa lagi dalam ngopi ya, yang kita akan coba ngobrol kembali tentang iman dan Islam dan perkara-perkara yang ada di sekitarnya. Hari ini kita punya topik tentang dunia yang sedang kita alami dan ke depan, yaitu dunia digital. Jadi bagaimana ceritanya Islam ya menghadapi tantangan dunia digital. Dan kita akan ngobrol dengan teman ngobrol kita dari MUI Kecamatan Cibenying, Kota Bandung. Beliau adalah Pak Dr. Koko Adya Winata. Ya. Nah, kalau kata Winata itu sesuatu yang berkaitan dengan mengelola dan menata tentu saja ya. Dan insya Allah nanti kita akan ngobrol dengan beliau tentang bagaimana dunia digital dari kajian keislaman dan bagaimana manfaatnya. Dan bagaimana menghindari madarotnya tentu saja ya. Dan telah hadir di studio Pak Dr. Koko. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Asep. Sehat ya? Alhamdulillah. Aman di kampung halaman ya? Aman, insya Allah. Insya Allah. Ya. Masih banyak anak yang menyalahgunakan gadget di lingkungan? Sepertinya tetap masih ada. Oke, nah itu kita bicarakan nanti bagaimana sih digital itu satu dengan gadget ya. Siap. Nah, namun demikian silakan disapa dulu pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ummati ajmain. Pemirsa PJTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Pak Asep, terima kasih sudah hadir saya di sini. Alhamdulillah. Kita akan membahas, mendiskusikan, ngopi bareng. Terkait dengan Islam dan tantangan digital. Jadi memang nantang ya, digital itu nantang ya bagi. Sangat menantang. Karena memiliki beberapa karakteristik yang memang harus kita pelajari ya. Siap. Nah, seperti apa sih karakter digital itu atau apa istilahnya yang berkaitan dengan digital itu ketika kita harus mengenalinya? Ya tentunya kita sebagai kaum muslimin itu tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi. Maka kita harus mempersiapkan diri kita terkait dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Di era digital ini karakteristik diantaranya bahwa keterbukaan gitu kan, kemudian perubahan perilaku kita sebagai manusia dalam mengakses informasi, kemudian menyampaikan informasi, kemudian bahkan tidak sedikit bahwa ketika bicara dunia digital itu ada konten-konten yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada konten pornografi tentunya, ada bisa disebut dengan konten-konten yang menyediakan sekaligus bisa jadi menginspirasi pemirsa, misalnya kalau tidak tahu terkait dengan yang disebut misalnya kan ada website LGBT misalnya dan sebagainya, itu kan ini kan perlu diantisipasi oleh kita karena boleh jadi tidak tahu itu apakah komunitas itu seperti apa. Itu ada dan sangat mudah diakses di era digital sekarang ini. Kita itu sekarang sedang ada dalam era digital ya, serba digital dan serba mudah. Serba mudah, mengaksesnya mudah. Berbagai karakteristik itu juga akan merubah juga karakter kita ya. Karena dengan keterbukaan yang begitu mudah diakses, ya, kemudian dengan informasi yang susah dicegah. Bahkan tidak ada dinding yang bisa menghalangi kan ya. Orang tua pun kadang-kadang juga bukan kadang-kadang sering tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Betul. Sehingga kan apa yang disebut dengan tantangan bagi kita sebagai kaum muslimin terkait dengan era digital ini, misalnya kan terhadap akidah dan keimanan, gitu ya. Akidah dan keimanan artinya bahwa di era digital ini setiap orang mudah mengakses informasi. Kalau tidak paham tentang apakah informasi itu benar secara agama, bisa terpengaruh kan. Jadi itu
sehingga menjadi misalnya orang Muslim yang ya malah menjadi berperilaku negatif kan itu kan. Misalnya di konten ada konten pornografi misalnya itu, ada konten yang disebut dengan bullying, maka ada, mohon maaf kan, ada peserta didik yang terpapar dengan yang disebut dengan bullying tadi, bahkan radikalisme dalam pengertian yang tentunya kita harus hati-hati juga terkait dengan radikalisme itu. Jadi apa yang disuguhkan konten-konten dalam sebut saja platform-platform yang begitu mudah diakses itu tidak ada saringannya ya. Ya, maka kan dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Hujurat itu ya, terkait dengan perlunya kita untuk berhati-hati. Informasi itu perlu diverifikasi kan, perlu divalidasi. Maka disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu itu disebutkan bahwa idza ja'akum itu kan disebutkan wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu itu informasi, maka perlu diverifikasi terlebih dahulu terkait dengan ternyata tidak sedikit informasi pun yang bisa membuat seseorang tergelincir dalam yang disebut tadi hal yang tidak baik itu. Kalau tadi saringannya kurang kuat. Kalau saringannya kurang kuat. Karena begitu mudah, informasinya mudah didapat, mudah masuk, tapi karena itu kita perlu memilih dan memilah ya. Perlu ada menyaring informasi, menyaring informasi. Bahkan bisa perlu cross check apakah yang di konten itu, bisa jadi misalnya di platform digital TikTok atau Facebook, misalnya kan saya menyebut nama itu ya, ataupun di platform digital yang lain. Boleh jadi kan itu tidak valid sebetulnya. Orang sekarang bisa menjadi wartawan sendiri, produser sendiri, kemudian juga menyampaikannya sendiri. Apakah itu segalanya sendiri? Tanpa saringan ya. Tanpa saringan. Bahkan gitu. Mengirimkan konten orang lain pun tanpa saringan. Tanpa saringan. Itu yang bisa berbahaya. Yang bisa berbahaya. Dan padahal atau mencontoh yang tidak baik pun amat mudah ya. Betul. Beda dengan mencontoh kebaikannya. Susah mencontoh sekali. Kebaikan sangat susah. Kontennya kebaikan tentang ibadah yang baik, tata cara sholat dan lain sebagainya, ditonton pun enggak kayaknya. Itu yang disebut dengan tantangan. Iya, tapi tantangan. Kalau tadi ada bullying, wah anak kita mencontohnya, maka jadi pembuli gitu kan. Itu, maka muncul yang disebut dengan sekarang kan ada peserta didik atau siswa yang sering kali misalnya terjadi bullying di sekolah karena nonton itu. Itu. Baiklah, kita lanjutkan setelah yang lewat ini ya. Silahkan yang lewat